Embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun kelapa, sementara suara ayam jantan terdengar bersahut-sahutan dari kejauhan. Langit Madura masih temaram, hanya sedikit cahaya kemerahan di ufuk timur yang mulai menyingkap gelap. Di sebuah rumah kecil berdinding anyaman bambu, seorang pemuda tengah membereskan tas ransel lusuh berisi beberapa helai pakaian, sarung, Al-Quran, dan sedikit bekal untuk perjalanan jauh. Danu, atau yang akrab dipanggil CNU, menghela napas panjang. Hari ini ia akan meninggalkan tanah kelahirannya untuk merantau ke Solo. Keputusan itu sudah bulat, meski hatinya terasa berat. Di dapur, terdengar suara sendok beradu dengan panci. Bu Harsi, ibunya, tengah menyiapkan sarapan sederhana, nasi jagung dengan ikan asin dan sambal terasi. Bau harum sambal menyebar, bercampur dengan aroma kayu bakar yang menyala di tungku. "NU, makan dulu, nak. Jangan berangkat dengan perut kosong," ujar Bu Harsi, suaranya bergetar meski berusaha tegar. Danu duduk di lantai beralaskan tikar pandan. Tatapannya menunduk, enggan menatap wajah ibunya terlalu lama, takut matanya sendiri basah. Mereka makan dalam diam. Hanya suara sendok kayu yang sesekali terdengar. Selesai makan, Bu Harsi memberikan sebuah amplop kecil. "Ini, sedikit uang dari hasil jual ayam kemarin. Buat jaga-jaga di jalan." Danu menolak halus. "Gih Bu, simpan saja. Nanti CNU kirim uang kalau sudah kerja." Bu Harsi tersenyum tipis. Matanya yang mulai berkaca-kaca mengisyaratkan banyak hal yang tak terucap, tentang rasa khawatir, doa yang tak pernah putus, dan cinta seorang ibu yang hanya punya satu-satunya anak. Tak lama kemudian, suara klakson bus terdengar dari kejauhan. Waktu berpisah tiba lebih cepat dari yang mereka kira. Danu mengangkat tasnya, berjalan bersama Bu Harsi menuju jalan raya. Udara pagi terasa dingin, rumput-rumput di pinggir jalan masih basah oleh embun. Sesampainya di tepi jalan, bus berwarna biru berhenti dengan suara rem berdecit. Sopir mengintip dari balik kaca, memberi isyarat cepat-cepat naik. Danu memeluk ibunya erat. Pelukan itu terasa hangat tapi sekaligus menyesakan, seolah seluruh kenangan masa kecilnya terpatri di dalamnya. "Jaga sholatmu NU, jangan lupa puasa Senin Kamis. Di kota itu banyak godaan, ingat pesan guru di pesantren," bisik Bu Harsi sambil menahan tangis. Danu mengangguk, lalu menunduk mencium tangan ibunya. "Doakan CNU, Bu. Biar bisa cepat kirim uang buat ganti atap rumah kita." Dengan langkah berat, ia naik ke bus. Dari jendela, ia melihat Bu Harsi berdiri memegangi ujung selendangnya, melambai-lambaikan tangan sampai bus itu berbelok di ujung jalan. Tatapan itu adalah yang terakhir sebelum jarak memisahkan mereka. Bus melaju meninggalkan desa. Jalanan berdebu, sesekali melewati hamparan sawah dan pepohonan kelapa yang bergoyang tertiup angin laut. Penumpang di sebelahnya adalah seorang bapak parubaya yang tertidur sambil memeluk tas kain. Bau solar bercampur dengan bau makanan dari kantong plastik yang dibawa penumpang lain. Sesekali Danu membuka Al-Quran kecil di tangannya, melantunkan ayat-ayat pelan dalam hati. Ia mencoba menenangkan pikirannya dari rasa cemas tentang kehidupan di kota yang belum pernah ia singgahi. Setelah perjalanan panjang melewati jembatan, terminal, dan jalan kota yang ramai, bus akhirnya memasuki wilayah Solo menjelang sore. Matahari mulai condong ke barat, cahaya oranye memantul di jendela toko-toko dan deretan becak yang mangkal di pinggir jalan. Setibanya di rumah Cak Kardi. Cak Kardi sudah menunggu di depan rumah kontrakannya yang sederhana di gang sempit. Wajahnya sumringah melihat Danu turun dari becak. "Wah, Cak NU. Alhamdulillah selamat sampai. Ayo masuk, masuk." Rumah itu kecil tapi bersih. Istri Cak Kardi, Mbak Rini, menyuguhkan teh panas dan pisang goreng. Sementara anak mereka, Farel yang masih duduk di kelas 2 SD, mengintip malu-malu dari balik pintu.
Obrolan mereka berlangsung hangat. Cak Kardi bercerita tentang pekerjaannya sebagai pedagang sate yang cukup terkenal di sudut kota Solo. Setiap sore hingga malam, ia berjualan di dekat pasar, dan pelanggan sudah banyak yang hafal rasa satenya. Kalau kamu mau, nanti sore ikut aku ke tempat jualan. Biar kenal suasananya. Sekalian belajar kalau besok-besok mau buka sendiri, ajaknya sambil tersenyum. Danu mengangguk mantap. Perjalanan panjang itu kini mulai terasa terbayar oleh sambutan hangat keluarga dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Sejak hari pertama ikut berjualan, Danu mulai memahami bahwa hidup di tanah rantau tidak sama dengan di kampung. Setiap sore, selepas azan asyar, ia sudah bersiap-siap membantu Cak Kardi menyiapkan gerobak. Piring-piring seng yang sudah mulai mengelupas warnanya ia susun rapi di meja kecil. Tusukan-tusukan sate ayam yang beraroma segar ia tata di baki, sementara bara arang mulai memerah di tungku. Dari sore hingga larut malam, suara percikan lemak yang jatuh ke arang menjadi musik harian Danu. Bau bumbu kacang yang gurih berpadu dengan asap sate membuat hidungnya selalu akrab dengan aroma itu. Meski begitu, di tengah kesibukan melayani pembeli, ia tak pernah meninggalkan kebiasaannya, sholat tepat waktu. Kadang ia meminta izin sebentar pada Cak Kardi untuk ke musala terdekat. Seiring bulan berganti, tidak terasa sudah 1 tahun Danu ikut Cak Kardi berjualan. Danu mulai belajar hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan. Cara memilih daging yang tepat, bagaimana mengiris tipis tapi tidak merobek serat, serta rahasia meracik bumbu kacang agar tetap kental meski terkena panas bara. Danu mengamati, mencatat di kepalanya, lalu mempraktikannya setiap ada kesempatan. Cak Kardi awalnya hanya membiarkan Danu membantu bagian ringan. Tapi lambat laun, ia mulai mempercayakan hal-hal penting. Kowe wes pinter nyusun sate, NU. Rasane yo lumayan, ujar Cak Kardi suatu malam sambil tersenyum tipis. Danu hanya membalas dengan senyum lebar, merasa usahanya mulai diakui. Meski penghasilannya tak seberapa, Danu jarang mengeluh. Ia menyisihkan sedikit untuk mengirim pada Bu Harsi di kampung, sekadar membantu kebutuhan sehari-hari. Dalam hatinya, ia mulai menanam mimpi untuk punya gerobak sendiri, menjajakan sate keliling dari kampung ke kampung. Suatu malam, selepas beres-beres, ia memberanikan diri bicara pada Cak Kardi. Cak, aku kepengin nyoba jualan dewe, keliling. Tak pikir-pikir, aku pengen mandiri. Cak Kardi terdiam sejenak, lalu menghela napas. Modal sakang endi, NU? Kowe isi hanyar. Nek gagal, piye? Danu tersenyum, meski terasa getir. Ya tak usahakan, Cak. Nek ora dicoba, aku ora ngerti hasile. Permintaan Danu untuk meminjam sedikit modal ditolak halus. Aku ora iso bantu modal, NU. Kowe ngerti, daganganku dewe wae pas-pasan. Malam itu, sambil berjalan pulang ke kos kecilnya, Danu menatap lampu-lampu jalan yang mulai redup. Tekadnya malah semakin mengeras. Jika bantuan tak datang, ia akan mencari jalannya sendiri. Awal usahanya tidak mudah. Dengan gerobak sederhana yang dibelinya dari tabungan hasil setahun membantu Cak Kardi, Danu mulai mendorong sate keliling dari ujung ke ujung kampung. Teriknya matahari siang hari membuat keringatnya bercucuran, sementara dinginnya malam di Solo menusuk tulang saat ia pulang dengan gerobak nyaris kosong. Hari-hari pertama, pembeli bisa dihitung dengan jari. Kadang hanya 2 atau 3 orang. Ada pula malam ketika ia sama sekali tidak menjual satu tusuk pun. Danu pernah menatap bara arang di pemanggang yang mulai redup, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Apa aku harus pulang saja ke Madura? Tapi setiap kali pikiran itu datang, ia teringat wajah Bu Harsi, ibunya, yang selalu tersenyum meski hidup pas-pasan. Ingatan itu membuatnya menggertakkan gigi dan menegakkan punggung. Ia yakin, kalau mau sabar, rezeki pasti akan datang. Sekitar bulan kedua,
Usaha Danu mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Warga mulai mengenalnya sebagai sate Madura keliling yang enak dan murah. Bau khas bumbu kacang yang gurih dan manis menyebar ke ganggang sempit setiap kali ia lewat. Anak-anak kecil sering mengejar gerobaknya sambil berteriak, "Sate! Sate!" Bahkan ada beberapa bapak-bapak yang menunggu di teras rumah, menyeruput kopi sambil menanti Danu lewat. Meskipun hasilnya belum besar, ia mulai punya pelanggan tetap. Di antara pelanggan yang ia temui, ada pasangan suami istri yang paling berkesan, Pak Purwo dan Bu Dona. Mereka tinggal di rumah besar bercat putih di pinggir desa. Pak Purwo adalah pria berperawakan tegap dengan rambut memutih di sisi pelipis. Senyumnya ramah, suaranya dalam dan berwibawa. Sementara Bu Dona, wanita berhijab yang selalu berbicara lembut, terkenal suka membantu warga sekitar. Pertemuan pertama mereka terjadi ketika Danu lewat menjajakan sate di depan rumah besar itu. Pak Purwo keluar, tertarik dengan aroma bumbu kacang yang semerbak. Setelah mencicipi, beliau tersenyum puas. "Enak sekali, Dik. Besok-besok kalau ada pengajian di sini, tolong siapkan 50 tusuk, ya?" kata Pak Purwo sambil menyerahkan uang lebih dari harga yang tertera. Sejak itu, pesanan rutin datang dari mereka. Kadang untuk pengajian, kadang untuk jamuan tamu. Bu Dona bahkan sering menambahkan lauk atau kue untuk Danu bawa pulang. "Buat kamu makan di rumah, Nak. Biar nggak cuma sate terus," ucapnya sambil tersenyum hangat. Kebaikan mereka membuat Danu merasa seperti punya keluarga baru di perantauan. Namun, tidak semua orang senang melihat kedekatan itu. Pernah suatu malam, ketika Danu mendorong gerobak pulang, ia melewati warung kopi kecil di ujung gang. Dari dalam, terdengar suara dua orang laki-laki berbicara pelan, namun cukup jelas untuk ditangkap telinganya. "Wong baru datang berapa bulan kok udah akrab sama Pak Purwo? Rejeki kok jatuhnya ke orang luar?" gumam salah satu dengan nada kesal. "Hus, pelan-pelan ngomongnya. Nanti dia dengar." "Tapi ya benar, wong sini aja susah cari muka di depan mereka," sahut yang lain. Danu tidak berhenti, pura-pura tidak mendengar. Tapi kata-kata itu menancap di kepalanya. Ia mencoba mengabaikan, menganggapnya hanya omongan orang iri. Yang ia tidak tahu, rasa iri itu kelak akan berubah menjadi masalah besar yang menjeratnya dalam peristiwa mengerikan. 2 malam berturut-turut, pengajian malam Jumat di rumah Pak Purwo batal. Padahal biasanya, halaman rumahnya sudah dipenuhi warga yang duduk melingkar sambil menyeruput teh manis. Danu yang hendak mengantarkan pesanan sate ke sana mendapati pintu pagar terkunci rapat, lampu teras mati, dan suasana rumah gelap gulita. Keesokan harinya, ia lewat di depan toko kelontong milik Pak Purwo dan Bu Dona. Toko itu pun tutup. Gembok besar tergantung di rolling door yang berdebu. Hatinya mulai tidak enak. 2 hari berturut-turut tutup? Itu bukan kebiasaan mereka. Danu menunggu sebentar di warung kopi seberang, berharap ada pegawai atau keluarga yang lewat. Akhirnya, salah satu pegawai lama, Sulastri, melintas sambil membawa kantong belanja. Danu memanggilnya. "Bulas, Pak Purwo sama Bu Dona kemana? Kok tokonya tutup terus?" tanyanya hati-hati. Sulastri menatap kiri kanan, lalu mendekat dan berbisik, "Mereka sakit, dan, tapi aneh. Badannya panas tinggi, kulitnya kebiruan, mulutnya bau amis darah. Dokter bilang gak ada penyakit medis." Danu tertegun. "Loh, terus?" "Orang-orang bilang, ini kena santet. Katanya ulah Pak Tono," bisik Sulastri sambil melirik ke arah sebuah toko bahan bangunan di ujung jalan. Mereka pernah berselisih soal tanah. Sejak itu, hubungan gak pernah baik. Nama Pak Tono bukan nama asing di telinga Danu. Lelaki itu dikenal temperamental, suka bicara kasar, dan, katanya, punya
pegangan, dari dukun di luar kota. Sore itu, saat Danu pulang melewati toko Pak Tono, ia menoleh sekilas. Dari balik kaca etalase yang buram, matanya seperti menangkap sosok tinggi besar berkulit gelap dengan mata merah menyala, berdiri kaku di belakang Pak Tono yang sedang duduk merokok. Sekilas pandang itu sudah cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Langkahnya terasa berat. Ada firasat buruk yang menggelayuti hati. Malamnya, ia duduk termenung di depan gerobak satenya yang sepi pembeli, memikirkan rencana untuk menjenguk Pak Purwo dan Bu Dona besok pagi. Entah kenapa, ia merasa kunjungan itu akan membawanya pada sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar sakit misterius. Sore itu, Danu mendorong gerobaknya pulang lebih awal. Langit mendung, awan kelabu menggantung rendah seolah menekan atap rumah-rumah di desa. Udara terasa lembab, dan bau tanah basah mulai tercium. Saat melewati jalan sempit di depan toko kelontong milik Pak Tono, Danu merasa langkahnya melambat tanpa sadar. Toko itu sudah terkenal karena pemiliknya jarang senyum dan selalu memandang orang dengan tatapan menusuk. Namun kali ini, bukan Pak Tono yang membuatnya terhenti. Dari sela papan jendela yang terbuka sedikit, Danu melihat sesuatu di dalam. Sosok tinggi, lebih dari 2 meter, tubuhnya hitam legam seperti terbakar, berdiri membungkuk di sudut ruangan. Matanya, merah menyala, berkilat seperti bara api di malam gelap. Bentuk wajahnya samar, tapi giginya tampak panjang dan runcing ketika mulutnya sedikit terbuka. Hawa dingin tiba-tiba merayap dari ujung kaki Danu hingga tengkuknya. Nafasnya tertahan. Udara di sekelilingnya mendadak seperti hilang, membuat dada terasa sesak. Sosok itu tidak bergerak, tapi matanya. Tatapan mata itu seperti menembus kaca, menusuk langsung ke arah Danu. Tatapan yang dingin, penuh rasa lapar, dan entah mengapa terasa mengerti siapa dirinya. Refleks, Danu mundur 1 langkah. Sekejap kemudian, kilatan petir menyambar jauh di langit, dan saat cahaya itu memantul di kaca toko, sosok itu sudah hilang. Namun, meski makhluk itu lenyap, Danu masih bisa merasakan tatapan itu. Seolah sepasang mata merah itu tertinggal di kepalanya, mengikutinya kemanapun ia melangkah. Rumah Pak Purwo terasa sepi dan suram ketika Danu tiba sore itu. Pintu terbuka sedikit, dan dari dalam tercium bau menyengat, campuran anyir darah dan busuk yang menusuk hidung. Langkah Danu terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya untuk masuk. Di ruang tengah, Bu Dona duduk memeluk lutut, matanya sembab. "Mas Danu, terima kasih mau datang," suaranya lirih, hampir pecah. Ketika Danu melangkah ke kamar, dadanya langsung sesak. Tubuh Pak Purwo terbaring lemah di atas kasur tipis. Kulitnya pucat kehijauan, tubuhnya kurus kering, dan di beberapa bagian terlihat luka bernanah yang mengeluarkan cairan kekuningan. Setiap ia bernapas, terdengar bunyi seperti orang tercekik. Ya Allah, Danu menutup hidungnya, bukan hanya karena bau amis yang menusuk, tapi juga karena rasa iba yang menguasai hatinya. Ia mulai membaca doa pelan, berharap bisa sedikit menenangkan keadaan. Namun baru beberapa ayat terucap, suasana kamar tiba-tiba berubah dingin. Dari sudut ruangan, Danu melihat sesuatu. Makhluk tinggi menjulang, berkulit hitam pekat, dengan mata merah yang berkilat seperti bara. Sosok itu berdiri diam, kepalanya hampir menyentuh langit-langit, menatap Danu dengan tatapan kosong namun penuh ancaman. Bulu kuduknya berdiri, tapi Danu terus membaca doa dengan suara yang bergetar. Semakin lama, makhluk itu tampak memudar, seperti kabut yang tersapu angin, hingga akhirnya lenyap tanpa suara. Begitu sosok itu menghilang, Pak Purwo tiba-tiba membuka mata. "Danu," suaranya serak, nyaris tak terdengar. Tangannya terangkat sedikit, lalu jatuh kembali ke kasur. Bu Dona langsung mendekat, menggenggam tangan suaminya. "Mas Danu, tolong kami. Saya mohon," air matanya jatuh tak terbendung. Danu menggeleng pelan, menahan gejolak di dadanya. "Bu,
Saya nggak sanggup. Ini di luar kemampuan saya. Ia pamit pulang, tapi malam itu, ketika mencoba tidur, Danu mendapat mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan sendirian di sebuah gang gelap, dan di ujung gang, makhluk bermata merah itu berdiri menunggunya. Sejak pulang dari rumah Pak Purwo, Danu merasa pikirannya tak tenang. Wajah pucat dan tubuh kurus berbau amis itu terus terbayang di benaknya. Tatapan kosong Budona yang penuh harap juga menghantui, seolah menyalahkan dirinya karena menolak membantu. Malam pertama setelah itu, Danu bermimpi berada di sebuah padang rumput yang sunyi, hanya diterangi cahaya rembulan. Dari kejauhan, ia melihat sosok berjubah putih berjalan perlahan. Wajahnya jelas, itu Kiai Syarif, guru pesantrennya dulu. Kiai itu tidak berkata banyak, hanya menatap Danu sambil berkata lirih, "Tolong dia, sebelum ajalnya dijemput makhluk itu." Mimpi itu kembali terulang malam kedua dan ketiga. Bedanya, suara Kiai semakin tegas, dan latar mimpi berubah. Kini Danu berada di sebuah ruangan gelap dengan pintu kayu lapuk. Dari balik pintu, terdengar suara erangan kesakitan, seperti seseorang sedang disiksa. Malam keempat, Danu tak bermimpi, tetapi tidur terasa gelisah, dadanya sesak seakan ada yang menindih. Baru di malam kelima, ia kembali melihat gurunya. Kali ini jelas sekali. Mereka berdiri di tepi sungai yang airnya hitam pekat, berbau busuk. Kiai Syarif memegang sebuah tasbih yang memancarkan cahaya putih keemasan. "Ini bekalmu, lawanlah dengan hati yang bersih," kata Kiai itu sambil menyerahkan tasbih ke tangan Danu. Saat tasbih itu berpindah tangan, Danu merasakan hawa hangat menjalar dari ujung jemari hingga ke dadanya, seolah segala rasa takut menguap. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, kabut berputar mengelilinginya, dan ia tersentak bangun. Nafasnya memburu. Tangannya yang masih tergenggam erat terasa berat, dan saat ia membuka genggaman itu, tasbih bercahaya dari mimpinya benar-benar ada di dunia nyata. Danu terpaku beberapa detik, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Tasbih itu terasa dingin namun memancarkan kehangatan batin yang sulit dijelaskan. Aromanya harum seperti bunga melati yang baru mekar. Danu terdiam lama. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Gurunya telah memberi tanda dan bekal. Di lubuk hati yang terdalam, ia sadar, saatnya melawan. Jin santet itu harus dihentikan, apapun risikonya. Sore itu, langit terlihat mendung meski hujan belum turun. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan berguguran di halaman rumah Budona. Danu berdiri di depan pintu, wajahnya tegas namun matanya sedikit bergetar. "Bu, tolong siapkan kelapa muda 3 buah dan beberapa lembar daun bidara," pintanya sambil menatap serius. Budona, yang sudah tahu bahwa Danu tidak pernah meminta sesuatu tanpa alasan, segera masuk ke dapur untuk mengambil peralatan. "Kamu mau melakukan apa, Nu?" tanyanya dari dalam rumah. "Menyelamatkan Pak Purwo, sebelum nyawanya benar-benar diambil," jawab Danu lirih, namun penuh tekad. Tak lama kemudian, kelapa muda telah dibelah, airnya dimasukkan ke dalam ember bersama daun bidara yang diremas-remas. Danu mulai membaca doa, suaranya bergetar namun mantap, diiringi semilir angin yang semakin dingin menusuk tulang. Pak Purwo, yang sebelumnya terbaring lemah di tikar ruang tengah, mulai meracau tak jelas. Matanya setengah terbuka, bibirnya menggumamkan kata-kata asing seperti bahasa yang tak pernah Danu dengar. Perlahan, Danu memandikan tubuh Pak Purwo dengan air kelapa bidara itu. Baru 3 kali siraman, tiba-tiba tubuh Pak Purwo menegang. "Aark!" teriaknya, suara yang keluar bukan lagi milik manusia. Nada suaranya berat, serak, seperti gema yang datang dari dalam sumur tua. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari balik tubuh Pak Purwo, asap hitam pekat mulai keluar, membentuk sosok tinggi besar. Wujudnya jelas, raksasa hitam bermata api,
Dengan taring panjang meneteskan cairan kental seperti darah. "Berani kau mengusikku, manusia?" Suaranya menggema, membuat kaca jendela bergetar. Danu menggenggam tasbih bercahaya yang ia terima dari mimpinya. Begitu ia mulai membaca ayat-ayat perlindungan, manik-manik tasbih itu berpendar terang, mengeluarkan sinar putih yang menusuk mata. Pertarungan pun dimulai. Raksasa itu mengayunkan tangannya, membuat angin berputar di dalam ruangan. Perabotan beterbangan, piring-piring jatuh berderai. Danu bertahan dengan mengangkat tasbihnya tinggi-tinggi, membentuk semacam perisai cahaya. "Bismillah," teriak Danu sambil memukul udara dengan tasbih itu. Dari tasbih, keluar kilatan cahaya yang menghantam dada sang jin. Raksasa itu mengerang kesakitan, tubuhnya mengeluarkan asap tebal. Namun, ia tidak menyerah. Ia melompat, mencoba mencengkeram Danu dengan kuku panjangnya. Danu terhempas ke belakang, hampir menabrak lemari. Tapi ia bangkit lagi, memegang tasbih erat-erat, membaca doa lebih keras dari sebelumnya. Cahaya dari tasbih semakin terang, hingga memenuhi seluruh ruangan. Raksasa hitam itu menjerit, tubuhnya meledak menjadi kepulan asap pekat yang berputar-putar lalu menghilang lewat ventilasi atap. Pak Purwo terkulai lemas di tikar, napasnya terengah-engah. Matanya terpejam, dan ia pingsan. Danu terduduk di lantai, keringat membasahi wajahnya. Tangannya yang memegang tasbih masih bergetar, tapi ia tahu, satu pertempuran sudah dimenangkan. Malam itu, hujan turun gerimis. Setelah pertarungan sengit dengan jin santet yang nyaris merenggut nyawa Pak Purwo, suasana rumah terasa lebih tenang. Udara yang sebelumnya berat dan panas kini terasa segar. Danu menatap Pak Purwo yang terbaring lemah di dipan. Napasnya mulai teratur. Beberapa hari kemudian, kabar gembira menyebar. Pak Purwo pulih dan sembuh total. Wajahnya yang pucat kini kembali cerah. Bu Dona tak henti-hentinya mengucap syukur. Namun, di tengah kegembiraan itu, desa dikejutkan oleh kabar kematian mengenaskan Pak Tono. Orang-orang menemukannya di rumah, tubuhnya membiru, mata melotot, dan mulutnya penuh darah kental. Tidak ada tanda-tanda perampokan, namun bau anyir dan amis darah memenuhi ruangan. Seorang tetua desa berbisik. Itu balasan jin yang ia pelihara memakan tuannya sendiri. Masyarakat geger. Tidak ada yang berani mendekat terlalu lama ke rumahnya. Orang-orang mengaitkan kematiannya dengan peristiwa beberapa malam lalu, saat langit desa memerah dan terdengar suara raungan di kejauhan. Merasa berutang budi, Pak Purwo dan Bu Dona mengundang Danu dan Bu Harsi ke rumahnya. Dalam suasana haru, mereka menyerahkan 2 paspor dan sejumlah uang. "Mas Danu, Bu Harsi, ini tiket dan biaya umroh untuk kalian berdua. Kami ingin membalas kebaikan kalian," ujar Pak Purwo, matanya berkaca-kaca. Danu terkejut, tapi ia tahu ini adalah wujud rasa syukur keluarga Purwo. Dengan hati ikhlas, ia menerima hadiah itu sambil berdoa semoga keberkahan mengalir untuk semua. Bu Harsi menitikkan air mata. Di hatinya, ia teringat masa lalu anaknya. Tak banyak yang tahu, Danu sebenarnya pernah menjadi santri di sebuah pondok pesantren terkenal. Ia dikenal rajin, pintar menghafal ayat-ayat Al-Quran, dan gemar membantu pekerjaan pondok. Banyak ustadz dan guru yang sayang kepadanya karena sifatnya yang rendah hati. Beberapa minggu kemudian, Ca Nu kembali ke kehidupannya sebagai penjual sate di pasar malam. Namun, warga kini memandangnya dengan rasa hormat yang berbeda. Ia dikenal sebagai penolong dan pelindung warga dari santet. Orang-orang sering datang kepadanya untuk meminta air doa atau sekadar nasihat tentang menjaga diri dari gangguan gaib. Di akhir kisah, Ca Nu duduk di warungnya,
memandang langit senja sambil mengucap pelan. Kebaikan akan kembali pada yang ikhlas. Semua kekuatan hanya milik Allah.